Kita mulai Bu Siti. Bu Siti, mohon dipahami bahwa bicaraan kita ini direkam dan akan diupload di kanal YouTube saya. Baik, Siap, Bu Bapak. Siti? Siap, Bapak. Ya. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam, Bapak. Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol ya, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah, kalau begitu saya ikut senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin didiskusikan. Apa benar begitu, Bu? Iya, Bapak. Saya memang ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi kali ini, Bapak. Apakah tidak mengganggu aktivitas Bapak hari ini? Oh, tidak apa-apa. Silahkan lakukan saja permasalahannya. Semoga saja saya dapat membantu. Memangnya Ibu ingin berdiskusi tentang apa ya, Bu? Terima kasih Bapak sebelumnya karena Bapak telah meluangkan waktu untuk saya dan saya hari ini sedang merasa buntu, Pak. Saya selalu berusaha untuk membuat siswa saya itu aktif, kreatif, tetapi walau sudah berusaha ternyata tetap saja tidak membuahkan hasil. Oh, begitu permasalahannya. Apa yang diharapkan dari perbincangan kita ini? Saya harap sih Bapak akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Karena saya merasa pembelajaran saya itu tidak berhasil, Bapak. Baik, Bu. Sekarang saya paham. Semoga nanti bisa memperoleh solusi yang terbaik untuk permasalahan Ibu. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang buat kecewa dengan siswa Ibu. Begini, Pak. Ketika saya melakukan pembelajaran, kesannya siswa itu hanya diam saja, tidak memperhatikan, Pak. Kurang ceria, kemudian terkesan pasif. Saya berharap mereka itu bisa aktif dan kreatif loh, Pak. Kalau boleh tahu, pembelajaran yang Ibu lakukan, pembelajaran seperti apa ya? Saya menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi dan kerja kelompok, Pak. Saya mengarahkan siswa untuk aktif dalam berdiskusi, aktif bertanya, kemudian menjawab pertanyaan. Juga siswa itu harus bisa mempresentasikan hasil diskusi, Pak. Menurut saya, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah bagus. Terus, saat pembelajaran, keadaan siswanya bagaimana? Ya, seperti itu, Pak. Keaktifan dan kreativitasnya siswa itu tidak seperti yang saya harapkan. Kalau untuk pemahaman materinya bagaimana, Bu? Ya, karena kurang aktif, mungkin pemahaman materi juga sebagian besar di bawah harapan saya, Pak. Oh, kalau begitu harus melakukan perbaikan pada proses pembelajarannya ya, Bu? Betul sekali, Pak. Saya berniat seperti itu. Jadi, dalam obrolan ini, saya berharap memperoleh solusi lah, Pak, dalam masalah yang saya hadapi kali ini. Oh, begitu. Metode dan media pembelajaran itu banyak sekali ya, Bu. Kira-kira dalam memperbaiki pembelajarannya, Ibu akan melakukan perbaikan seperti apa? Saya akan mengulangi materi tersebut, Pak, dengan metode yang sama, tapi dengan menyematkan ice breaking mungkin, Pak, dan permainan. Wah, ide bagus tuh, Bu. Saya sependapat karena itu akan mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Tapi kalau bisa kita analisis dulu siswanya. Kan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar siswa seperti kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Dari hasil analisis itu, kita pisahkan siswa sesuai dengan gaya belajar dalam satu kelompok.
Kemudian dari beberapa kelompok itu kita beri konten dan proses pembelajaran yang berbeda, menyesuaikan dengan minat atau kemampuan siswa. Harapannya juga agar diperoleh produk pembelajaran yang berbeda, Bu. Nah, kayaknya itu sangat bagus loh, Pak. Saya sangat tertarik. Gini, Mu, kan kalau siswa SD itu lekat dengan mainan. Karena siswa SD itu masih pada umur yang senang bermain, rencana Ibu dengan melakukan ice breaking dan permainan itu sekali kok. Tapi dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan melakukan pembelajaran berdisiplinnya. Sinyalnya. Sebentar sinyalnya, Pak. Sinyalnya lengit. Ya. Ya, Pak, saya sangat setuju. Ya, Pak, saya sangat setuju sekali. Sekarang saya sudah terbayang, Pak, di benak saya kali ini. Wah, Ibu sepertinya bahagia sekali. Kalau untuk membuat siswa kreatif itu banyak yang bisa kita lakukan, seperti menciptakan situasi yang menantang, bisa dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang membuat siswa berpikir kreatif, membuat tugas-tugas yang tidak terstruktur, sering memberi apresiasi atas keberhasilan siswa, Bu. Alhamdulillah, semakin bagus saja masukannya ya, Pak ya. Terima kasih sekali Bapak telah memberikan masukan kepada saya. Pemikiran saya semakin tercerahkan kali ini, Pak, dan terbuka. Tidak buntu lagi sekarang saya, Pak. Syukurlah jika Ibu merasa tercerahkan, tinggal Ibu nanti melaksanakannya menyesuaikan dengan kemampuan Ibu saja. Segala perubahan itu tidak harus sekaligus, tidak harus langsung sempurna, tetapi kita mulai dari hal sederhana saja, tetapi memberikan makna yang baik, Bu. Ya Bapak, terima kasih. Berarti dalam melakukan perbaikan dalam pembelajaran ini, saya bisa dengan cara seperti ini ya Pak ya. Yang pertama, melakukan metode permainan. Kemudian, melakukan ice breaking. Serta menganalisis kebutuhan siswa. Kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan situasi yang menyenangkan, dan membuat tugas-tugas yang tidak terstruktur, dan sering memberi apresiasi atas keberhasilan siswa ya Pak ya? Ya, betul Bu. Namun demikian, Ibu bisa melakukannya secara bertahap sesuai pemahaman Ibu. Ibu bisa memilih mana yang akan didahulukan. Kira-kira dari rencana-rencana tersebut, mana yang akan Ibu dahulukan dan kapan Ibu akan memulai melaksanakannya? Ya Pak, saya berencana itu mencoba dalam alternatif yang tadi, saya akan melakukan analisis kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Kemudian dengan analisis itu, saya bisa menerapkan konten, proses, dan produk pembelajaran yang berbeda untuk siswa. Mumpung masih semangat nih Pak, hari ini juga saya akan mencoba merancang RPP-nya terlebih dahulu. Dan insya Allah hari Senin depan, setelah semuanya siap, saya akan laksanakan pembelajarannya ini Pak.
Wah, luar biasa sekali, Bu. Saya salut sama Ibu dengan semangatnya yang pantang menyerah. Selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, terima kasih Bapak. Ini juga masih dalam pemikiran saya. Rencananya saya akan harus berkomunikasi dengan Bapak nih, karena di sini yang sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ya hanya Bapak. Ajarin terus saya ya Pak ya. Jangan merasa lelah, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, tidak juga, Bu. Saya masih belajar sama seperti Ibu. Namun demikian, dengan senang hati, saya akan berusaha membantu Ibu semampu saya. Oh ya, Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak selalu semua diferensiasi dilaksanakan. Bisa saja minimal satu, misalnya diferensiasi konten saja, atau proses saja, atau produk saja. Tetapi tentu akan lebih baik jika ketiganya dapat dilaksanakan. Yang jangan dilupakan tentu adalah kesiapan, gaya belajar, dan minat siswa. Oh, siswa ini seperti ini, yang itu seperti itu, sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan mereka. Kalau sudah aktif dalam metode permainan, sepertinya kalau Ibu mencoba dengan metode diskusi, rasanya akan berhasil. Mereka sudah kasih keaktifannya dan kreativitasnya, Bu. Iya, Pak. Saya semakin paham nih, Pak. Selain itu juga, saya akan lebih menjalin keakraban dengan siswa, Pak. Ya, itu sangat bermanfaat bagi siswa. Nanti kalau siswa ditanya dan melakukan presentasi hasil kerja kelompok, sudah tidak malu-malu lagi, akan tumbuh keberanian dengan sendirinya. Ya, Bapak. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat. Setelah sekian menit kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Wah, banyak sekali, Pak. Saya sekarang sudah bisa mengetahui bagaimana dalam menumbuhkan keaktifan dan kreativitas siswa ketika dalam pembelajaran, terutama pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Itu saya sangat tertantang sekali nih, Pak, dan saya ingin segera melakukannya. Hebat sekali, Bu. Saya doakan semoga Ibu sukses melakukannya. Kalau masih menemukan kendala, saya selalu bersedia mengobrol lagi, mencari solusi terbaik untuk masalah Ibu. Sukses selalu ya, Bu. Iya, Bapak. Terima kasih. Saya pamit dulu ya, Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Sudah ya, Bu ya?